koper itu tidak berisi pakaian, uang, dan yang lainnya. Seolah sebuah pesan bagi kita semua bahwa ketika sang roh atau jiwa itu berpulang, ia hanya akan berbekal energi. Baterai itu kan simbol dari energi, atau prana maya kosa. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Setelah kemarin kita ada di bagian-bagian akhir dari penggalian film Piki ini yang mencoba mengulas tentang wrong number atau salah sambung ketika kita mengira bahwa petunjuk yang kita dapatkan selama ini memang bersumber dari Tuhan yang asli, tetapi nyatanya banyak yang berasal dari bisikan-bisikan ego atau makhluk-makhluk lain yang menyerupai atau menyaru seolah-olah itu adalah suara Tuhan sendiri. Maka di bagian akhir dari film Piki ini penggaliannya kita akan coba membahas tentang perjalanan kembali sang roh atau sang atma meninggalkan dunia ini ketika visi dan misinya sudah selesai. Di last episode ini, di episode akhir ini, kita tahu bahwa PK akan mendapatkan kembali remote controlnya ya, sehingga Jagu sebagai simbol badan itu memeluk erat PK yang menjadi penggambaran sang roh atau sang jiwa. Ia berkata, PK berkata kepada Jagu, apakah engkau akan menghentikanku dari pergi atau kepulanganku ke tempat asal? Maka memang demikianlah jika kita bawa kepada nilai atau makna spiritualnya, bahwa seringkali terjadi ketika badan menyadari bahwa sang roh akan segera pergi meninggalkannya, badan menampakkan ketidaksiapannya sehingga ia mengekspresikan kesedihan dan ketidakikhlasan untuk berpisah, walaupun ia tahu bahwa tak seorang pun yang akan bisa menghentikan sang roh untuk pergi jika memang sudah waktunya tiba. Tetapi dalam beberapa kasus, bukan saja badan yang menghalangi kepulangan sang roh, tetapi sang jiwa pun ternyata sering melekat oleh badan yang telah ditempatinya berpuluh-puluh tahun untuk mengalami gelombang suka duka kehidupan. Ia sering terikat dan keliru identifikasi dirinya sebagai unsur kekal kehidupan dengan badan materi yang merupakan partikel tidak hidup. Ya, karena sudah lama ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sang jiwa melekat atau menggunakan badan materi ini, sehingga seringkali ia menyamakan dirinya dengan badan. Ketika badannya terluka, ia berpikir bahwa dirinya terluka, padahal antara deha dan dehi itu sama sekali berbeda. Antara mobil dan sopirnya jelas berbeda. Ketika mobilnya lecet, sopirnya belum tentu lecet, kan tidak lecet. Ketika mobilnya mogok mati, sopirnya kan tidak mati. Ini seringkali membuat, karena maya ilusi duniawi membuat kita sebagai ruh-ruh yang membadan, menjiwai tubuh materi ini seringkali menyamakan diri kita yang kekal abadi dengan badan materi yang bersifat sementara dan pasti mengalami kemusnahan atau kematian ini. Maka demikianlah kita saksikan bahwa pada saat koper yang dibawa PK itu terjatuh, Jagu menemukan ada banyak sekali baterai dan kaset rekaman di dalamnya. Koper itu tidak berisi pakaian, uang, dan yang lainnya. Seolah sebuah pesan bagi kita semua bahwa ketika sang roh atau jiwa itu berpulang, ia hanya akan berbekal energi. Baterai itu kan simbol dari energi, atau prana maya kosa, dan juga berbagai ingatan yang masih melekat dalam pikirannya sebagai manu maya kosa. Entah ini ingatan berupa kemelekatannya pada badan-badan material, pada istri, pada anak-anak, pada harta warisan yang ditinggalkannya, pada jabatan yang mungkin masih dipegangnya selama masih hidup. Itu hal-hal yang bisa dibawa oleh pikiran manu maya kosa kita yang menyelubungi sang roh ketika ia sudah meninggalkan badan fisiknya ini. Jadi di sini pun kita harus
masih hati-hati agar tidak mengalami kasus seperti salah sambung dalam usaha untuk membantu jiwa atau sang roh yang akan, sedang, atau telah meninggalkan badannya. Ada hal-hal yang sepantasnya dilakukan bagi kita yang masih membadan untuk membantu sang jiwa lain melancarkan jalan kepulangannya. Di Bali, ketika badan sang ninggal masih disemayamkan di rumah duka, biasanya keluarga dan kaum kerabat akan membantu mengingatkan sang jiwa tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Bukanlah badan yang telah terbujur kaku dan menjadi mayat untuk selanjutnya menghilang dan lebur ke unsur pembentuk awalnya lewat prosesi dibakar atau kremasi. Sekesanti biasanya tiap malam akan melakukan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita, khususnya bab 2 yang menyoal tentang sifat-sifat sang roh demi menumbuhkan kembali kesadaran jiwanya sebagai bagian kekal dari Brahman yang tidak binasa walaupun badan yang ditempatinya mengalami kehancuran ataupun kematian, ataupun mungkin wirama-wirama yang lain ya, yang mengingatkan sang roh bahwa badan yang telah kaku menjadi mayat itu bukanlah dirinya, tetapi hanya materi, alat yang pernah dipakainya untuk misi-misi tugas kehidupannya selama hidup ini. Jadi tidak usah disedihkan karena sang roh akan mendapatkan badan baru lagi, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita bahwasanya sang roh akan berpindah dari badan satu ke badan yang lainnya, sebagaimana kita mengganti pakaian yang sudah usang, pakaian sudah kotor, dan mendapatkan pakaian baru lagi. Itulah kenapa menyadari sedini mungkin tentang siapa diri kita yang sesungguhnya, tentang kenapa dan untuk apa sang roh mengambil kelahiran kembali di bumi ini, dan juga tentang kemana seharusnya sang roh atau Atman pergi ketika ia telah selesai menggunakan badannya adalah bekal pengetahuan mutlak yang harusnya kita miliki sebagai sang jiwa yang masih berada dalam tubuh, sehingga lebih mudah untuk melakukan pemahaman dibandingkan ketika sang jiwa telah terpisah dari tubuh. Ini biasanya hal yang sering kali kita lupakan ketika kita magebagan atau mendelokan ke orang yang memiliki kedukaan kerabat keluarganya atau keluarganya itu meninggal. Biasanya kita tidak begitu peduli tentang lagu-lagu, kecuali mungkin Sekesanti yang sudah terbiasa itu melakukan membaca sloka-sloka ini, kan dia pasti tahu kemana arahnya. Tetapi bagi kebanyakan orang yang datang untuk menjenguk biasanya lebih fokus pada hal-hal yang lain. Padahal di sini ada dalam lagu atau gegitayan yang menyoal tentang tentang hakikat sang roh atau sang Atman. Ini adalah bekal yang seharusnya sudah kita miliki, sudah kita ketahui dan kita coba sadari semasa hidup. Sebab ketika sudah terbujur kaku, mayat, ya bagaimana bisa mengartikan, karena pikiran kita sudah dibelenggu oleh selubung yang lain. Sementara kalau kita hidup, inilah kesempatan kita untuk lebih mengingat kembali. Ada kesempatan lebih banyak untuk mengumpulkan bekal pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat sang roh sendiri yang datang dari tempat yang lain dan pada akhirnya akan kembali ke tempat asalnya serta berpisah dengan badan-badan yang saat ini kita pakai, yang memiliki nama dan rupa tertentu. Itu pasti sudah akan kita tinggalkan. Sayangnya memang tidak banyak orang yang sudah ngeh ketika lagu-lagu tersebut atau ketika pesan-pesan kehidupan itu dilakukan oleh Sekesanti. Tapi it's okay. Mungkin mulai hari ini kita akan lebih fokus lagi ketika Sekesanti megegitayan, khususnya menyoal tentang sang roh itu, kita coba dengarkan, pahami apa sih maksudnya. Atau kalau memang kita tidak terlalu bisa memahami bahasa-bahasa gegitayan tersebut, kita bisa membacanya di banyak artikel yang sudah, apalagi zaman sekarang, zaman serba modern, banyak e-book, banyak tulisan-tulisan di media elektronik, lewat internet bisa kita unduh, terutama bagi kita yang memiliki Bhagavad Gita, khususnya bagi umat Hindu. Di Bhagavad Gita bab 2 sloka, kalau tidak salah itu dimulai dari sloka 13 atau 14 sampai dengan sloka 30, itu menyoal tentang sifat-sifat Atman atau sang roh, sehingga pada saatnya nanti ketika jiwa kita harus berpulang meninggalkan badan, ada kesiapan, tidak mesti dibelenggu oleh kesedihan yang begitu mencekam, sehingga kita
jalan kita, perjalanan kita menuju ke alam akhirat itu tersendat-sendat dan ya tidak lancar demikian. Ini adalah bekal pemahaman pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, semua manusia yang pada akhirnya juga akan menemui kematian itu sendiri. No matter di kitab apapun, saya yakin dalam semua kitab agama itu pasti ada yang menyoal tentang hal ini, ada yang menuliskan bagaimana sang jiwa atau sang atman seharusnya metaki-taki, mempersiapkan diri sedini mungkin, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi tempat dan waktunya tidak pernah kita bisa pastikan. Walaupun kematian adalah kepastian bagi mereka yang pernah mengalami kelahiran, tetap saja hal-hal indah mengesankan dan pernah membuat kita bahagia cenderung akan menjadi sumber kemelekatan bagi sang jiwa, sehingga doa terbaik bagi perjalanan pulang sang roh di ketika itu adalah memohon agar Bapa Ibu Semesta menyambut kepulangan sang jiwa dengan kerinduan dan sukacita, sehingga sang jiwa tidak akan merasa kesepian dan kehilangan hal-hal indah yang pernah dialaminya di bumi. Bahwasanya di alam roh itu ada keindahan dan kebahagiaan berkali lipat yang bisa didapat sang roh saat mampu mengikhlaskan segala kenangannya di bumi. Ibarat anak kecil yang akan mendapatkan hadiah lain lebih besar jika berani melepas dan mengikhlaskan mainan lama yang tidak seberapa atau tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkannya ketika ia sudah kembali dalam pelukan ayah ibu semestanya. Nah, ini seharusnya ditanamkan dari sejak dini di pikiran kita masing-masing, bahwasanya kepulangan itu adalah kita umpamakan seperti seorang anak kecil, karena hidup ini kan juga seperti sekolah dan kita seperti siswa-siswa dalam sekolah kehidupan ini. Jadi ketika kita berpulang, sekolah telah usai, kita bayangkan bahwa ayah ibu semesta kita itu datang untuk menjemput dan akan menyambut kita dengan kerinduan sukacita, sehingga ya kita tidak mesti ragu-ragu untuk berangkat, kita tidak mesti sedih meninggalkan sekolah yang pada akhirnya juga kita akan kembali lagi ke sana dalam reinkarnasi selanjutnya. Kalau diibaratkan sekolah kan itu, pada hari ini kita sudah selesai bersekolah, maka kita akan pulang, kita minta agar ayah ibu menjemput kita supaya kita tidak tersesat. Ya kalau rumahnya dekat siap, tidak apa-apa ya. Tetapi kalau rumah kita jauh dan itu memerlukan orang penunjuk, guide, atau orang yang sudah benar-benar mengetahui jalannya, karena kita mungkin seperti siswa SD yang belum terlalu hafal jalan-jalan untuk pulang, maka demikianlah atma yang belum menjadi roh-roh yang matang untuk mengumpulkan bekal atau mendapatkan peta perjalanan bagi kepulangannya, itu mesti itu harus memanggil ayah ibu semestanya agar datang menjemput dan tidak ragu-ragu lagi untuk segera berjalan meninggalkan sekolah kehidupan di bumi ini, karena pada akhirnya setelah kita berpulang lalu mempertanggungjawabkan segala perbuatan karma yang pernah kita lakukan di kehidupan ini, pada akhirnya kita akan kembali berreinkarnasi, hidup lagi, terlahir kembali di bumi ini untuk menyelesaikan hal-hal yang kemarinnya belum terselesaikan dengan baik, untuk menyelesaikan pelajaran karma kehidupan yang mesti kita perdalam lagi demi bertumbuhnya kesadaran bagi sang jiwa. Atau dalam sistem sekolah ini tentu beberapa pelajaran yang nilainya masih minus, itu kita harus kembali lagi ke sekolah tersebut untuk mempelajari hal yang sama, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan nilai yang pantas bagi kelulusan kita pada akhirnya. Maka kelak ketika kita sebagai sang jiwa telah bersiap untuk keluar dari badan atau mendapatkan tanda-tanda bahwa kita memang harus segera meninggalkan badan ini, boleh kita berdoa dengan doa yang sederhana ya. Kalau umat Hindu di Bali boleh memakai kalimat ini. Saya pernah diajarkan oleh seorang guru kehidupan, Wai Mustika, yang juga dialirkan pesan ini khusus untuk beliau agar mengingatkan saudara-saudaranya ketika pulang. Boleh kita berdoa, Aji biang nanak pukulun Buddha. Itu sambil membayangkan ayah ibu semesta datang untuk menjemput kita dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Doa yang sama sebenarnya juga bisa dipakai jika kita mau melancarkan kepulangan sang atman dari tubuh orang lain.
kerabat atau keluarga yang hendak ditinggalkannya. Misalkan dalam kasus mungkin kita punya keluarga yang sudah sakitnya menahun, hidup tidak, mati tidak, sang jiwa benar-benar tersiksa. Mungkin okelah, ada tautan karma yang harus dibayarnya pada saat itu. Tetapi ketika memang sang roh berkeinginan untuk secepatnya pulang, dan pihak keluarga juga merasa hal itu lebih baik daripada mereka terus melihat penderitaan sang roh dalam badannya ini, kita boleh menggunakan mantra tersebut, memohon bersama-sama dengan jiwa yang ingin berpulang dan juga keluarga yang ingin melancarkan, ingin membantu kepulangan sang roh dengan keikhlasan dari keluarga, keikhlasan demi kebaikan untuk semua, boleh menggunakan mantra ini. Aji, Biang, Nana, siapa namanya? Pekulun Budal, Lunas, Mangde, Bapak Yaji, Biang, Nyanggre, kedatangan dari sang anak tersebut ya. Jadi ini doa yang untuk kita benar-benar memanggil dengan kerinduan, memanggil bahwasanya sang jiwa itu benar-benar telah ingin kembali pulang dalam keadaan yang damai, bukan dalam keadaan yang terpaksa, tetapi benar-benar ikhlas meninggalkan sekolah kehidupan ini untuk kemudian bersama dengan ayah ibu melakukan evaluasi, menentukan hal-hal apa yang seharusnya nanti ketika ia kembali ke bumi, ke sekolah kehidupan ini yang harus diselesaikannya, dan hal-hal apa yang harus dipertahankan bagi sang jiwa ketika ia kembali dumadi atau dumitis, reinkarnasi ke bumi. Tetapi ya memang tidak mesti doa itu harus sama memakai bahasa Bali seperti tadi ya. Karena yang terpenting adalah maksudnya untuk memanggil ayah dan ibu semesta agar hadir menyambut dan mengantar kepulangan sang ruh ke tempat asalnya, agar tidak tersesat di alam antara. Yang ini biasanya kan demikian. Kalau jiwa atman tersebut belum benar-benar ikhlas untuk meninggalkan badannya, apalagi ketika melihat sanak keluarga itu sampai menangis, terseduh-seduh, ia terpaut oleh kemelekatan oleh badannya, mengira bahwa dia adalah badan yang sudah terbujur kaku tersebut, ia cenderung, kalau di bahasa Balinya itu, tolah tulis saja sebelum perjalanan. Akhirnya ya ketinggalan kereta kan demikian. Perjalanannya tidak lancar, jadi tersendat-sendat. Pada akhirnya dia akan terjebak di alam antara alam ruh dan alam manusia. Dan ini sangat berbahaya, karena ketika sang ruh masih berada di alam yang bukan alamnya sendiri, alam swarga, alam cahaya, dia masih menginginkan kontak dengan kerabat keluarganya yang ada di bumi, sementara sang ruh sudah tidak memiliki badan, dan keinginannya masih tetap di bumi. Dia akan tersiksa oleh rasa, karena dia seperti seorang ini, saya ada di sini tetapi tidak dilihat oleh banyak orang. Saya ingin berbicara tetapi suara saya tidak didengar. Itu menyakitkan sekali. Sama seperti sang ruh yang terjebak di alam tersebut. Jadi demi kalau kita memang menyayangi sang jiwa atau roh-roh kerabat keluarganya, kerabat keluarga kita yang akan berpulang, mari ikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya, dan kita doakan agar yang bersangkutan itu memperoleh jalan terbaik. Karena terpenting adalah maksudnya untuk memanggil ayah ibu semesta agar hadir menyambut dan mengantar kepulangan sang ruh ke tempat asalnya, agar tidak tersesat di jalan antara, di alam antara ya. Sebab bepergian tanpa guide atau penunjuk jalan yang sudah mahir, terlebih kita tidak membawa peta perjalanan yang jelas, tanpa bekal perjalanan yang cukup, tentu akan memperbesar resiko ketersesatan sang ruh ke alam lain yang bukan seharusnya ia tuju. Tetapi jika sudah ditemani dan dituntun oleh ayah ibu semesta, tentu perjalanan pulang ke rumah asal dari sang roh tidak akan mengalami kendala, tidak membosankan, tidak menakutkan, dan tidak pula diliputi oleh kecemasan. Itulah sebabnya sangat penting bagi sang jiwa untuk mengetahui dan menyadari siapa ayah ibu semesta yang bisa dipanggilnya kelak saat harus berpulang. Doa-doa pengharapan dari keluarga dan kerabat agar kita bisa mencapai alam cahaya atau surga, mengalami pembebasan serta bisa memasuki ruang keheningan, yakni ya biasanya dalam kekawin tersebut
atau dalam doa yang biasa kita lantunkan, mungkin tidak dengan bahasa tersebut, kita bisa melantunkan mantra seperti ini kepada Sang Roh ya. Om Swargantu Moksantu Murcantu Sunyantu Om Sama Sampurnaya Nama Swada. Boleh dengan mantra demikian. Ini tentu juga sangat membantu dan biasanya dimintakan saat kita akan ngaskara ya. Sebelum sekesanti biasanya menggegitayan dengan pesan-pesan luhur untuk bekal tambahan perjalanan bagi sang jiwa. Nah, ini lagi sesuatu yang saya kira perlu untuk saya ingatkan kembali, bahwasanya saya sering menemui ketika ada keluarga yang memiliki kerabat keluarga meninggal, itu biasanya sebelum sekesanti akan menggegitayan memberikan pesan-pesan untuk mengingat sang roh tentang hakikat dirinya. Biasanya keluarga kan dipanggil dalam prosesi ngaskara. Dalam prosesi ngaskara ini maksudnya adalah mendoakan sebenarnya tidak mesti kerabat keluarganya saja, teman, sahabat atau siapapun yang juga ingin mendoakan sang roh, temannya, sahabatnya, pacarnya atau siapa yang benar-benar ingin mendoakan sang roh boleh ikut, tidak mesti kerabat keluarganya, karena doa ini sebagaimana artinya yang saya sebutkan tadi, Om Swargantu, semoga sang jiwa mendapatkan alam swarga. Swara itu kan cahaya, ga itu alamnya sendiri, alam yang penuh dengan cahaya. Alam sang roh adalah alam yang penuh dengan cahaya. Terus mendapatkan Moksantu, mendapatkan kebebasan, tidak terikat lagi dengan hal-hal keduniaan, dan Sunyantu, mencapai alam keheningan. Demikian doa-doa kita. Jadi ketika ngaskara diberikan dupa dan sekesanti membacakan itu, seharusnya kita fokus kepada mantra ini. Om Swargantu Moksantu Murcantu Sunyantu Om Sama Sampurnaya Nama Swada. Itu sebaiknya dihafal dulu kalau memang tidak bisa mengikuti sekegegitayan yang biasanya agak belo. Dilakukan dengan satu gaya-gaya tertentu yang mungkin ya tak banyak orang yang bisa mengikutinya. Tetapi kita bisa berdoa dengan bahasa sendiri, bahasa seperti itu yang pada intinya kita berharap agar dimudahkan, dilancarkan perjalanan jiwa, perjalanan sang jiwa, dan ayah ibu semesta menemaninya dalam perjalanan tersebut. Dan mengingat hal ini, maka kematian pun seharusnya bisa kita jadikan sesuatu yang pasti di masa yang akan datang. Sebab bagi kematian yang tidak terencana, baik tidak terencana oleh pikiran, jiwa atau tubuh itu sendiri, seringkali akan menyisakan penderitaan dan penyesalan di alam sang roh. Walaupun ada juga kematian yang terencana oleh pikiran yang membawa sang roh pada penyesalan panjang. Misalnya kematian yang direncanakan oleh pikiran karena keinginan untuk bunuh diri sebagai akibat didorong oleh reaksi perlawanan ego dalam dirinya. Di Bali, kematian semacam ini disebut sebagai istilah mulah pati atau mengusir kehidupan. Jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan, sangat dilarang. Kematian seperti ini sangat ditentang di hampir semua agama, karena itu hanya akan membuat sang roh tersiksa di alam yang dipenuhi dengan penyesalan dan tak mungkin lagi bisa diperbaikinya lantaran badan yang pernah dipakainya di bumi sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Ibaratnya seorang murid yang maksa pulang di jam sekolah hanya karena bertengkar dengan teman sekolahnya. Ia tentu akan mengalami kebingungan akan kemana. Sementara orang tua yang biasanya datang menjemput tidak bisa dihubungi karena orang tuanya tahu kapan jamnya pulang, kapan waktunya pulang. Jadi misalkan seorang anak biasanya pulang jam 12, tetapi tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun hanya karena bertengkar dengan teman sekolahnya, si anak lalu keluar di jam 9 atau jam 10. Tentu saja ia akan kebingungan, tidak ada yang menjemput dan sekolah pun yang sudah ia tinggalkan pintunya sudah tutup gerbangnya. Jadi kemana ia harus pergi? Ini akan membawa penderitaan dan juga penyesalan atas keputusannya yang tidak tepat. Jadi kematian yang mulah pati atau mengusir kehidupan ini adalah cara kematian yang sangat-sangat ditentang di hampir semua agama. Selanjutnya, kematian yang direncanakan oleh tubuh biasanya terjadi karena tubuh tidak lagi berdaya untuk meneruskan tugas di bumi, walaupun mungkin waktunya belum selesai.
kematian seperti ini tidak disebabkan oleh keadaan tubuh yang menua. Biasanya orang mati kan karena memang sudah tua. Tetapi kebanyakan di zaman sekarang itu, kebanyakan kematian disebabkan oleh direncanakan oleh tubuh. Karena tubuh terserang penyakit yang sudah tidak bisa ditanganinya lagi, tubuh merasa ia tidak lagi bisa menggunakan dirinya untuk melayani sang jiwa demi tugas-tugasnya di bumi. Ya, penyakit akut lah, kanker, tumor atau lain sebagainya, sehingga ketika detik-detik ia merasa sudah give up, menyerah, dan dia sudah memberitahukan kepada sang jiwa, kepada pikiran untuk melepaskan, merelakan tubuhnya yang sudah usang, sudah aus tersebut, agar sang jiwa bisa terpisah dengan badan dalam keadaan yang tenang. Jadi bukan karena menua ya. Orang mati karena sudah tua biasanya berisi aja penyakit. Tetapi orang yang dijangkiti oleh penyakit belum tentu ya sudah tua. Banyak orang-orang yang sudah muda juga meninggal, jiwanya harus berpulang karena badan berasa sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan rasa sakit yang mengganggu badannya. Lantas yang terakhir, ada juga jenis kematian yang direncanakan oleh jiwa. Biasanya dialami oleh jiwa atau roh-roh yang telah matang, sehingga mereka tahu persis kapan seharusnya ia pergi meninggalkan badan dengan kesadarannya untuk pulang kembali ke rumah asalnya. Persis seperti seorang pengendara mobil yang keluar dari kendaraannya karena menyadari bahwa ia tidak perlu lagi berada di dalam kendaraan tersebut karena memang tugasnya dengan menggunakan mobil sudah selesai dan tidak ada lagi tugas yang mesti dikerjakannya dari dalam mobil, sehingga ya dia mesti keluar dengan penuh kesadaran. Jiwa-jiwa semacam ini sekarang mungkin langka ya, tapi saya pernah menemukan kakek dari istri saya itu, dia memiliki kesadaran yang cukup bagus. Dia tahu, sepertinya sudah menampakkan, dia memberikan sinyal, tanda-tanda kepada kerabat keluarganya bahwa ya tidak lama lagi dia akan segera berpulang. Dia sering menceritakan hal-hal yang dalam dekat-dekat ini akan ia kunjungi. Demikian jiwa-jiwa yang memang sudah memiliki kematangan. Jadi ia keluar dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa ataupun karena dipaksa. Ia akan keluar dengan tenang, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses kepulangannya ataupun sekedar menitipkan pesan-pesan yang diperlukannya. Kepulangan mereka akan dipenuhi dengan kedamaian dan keikhlasan untuk melepaskan badan yang telah menemaninya selama hidup bertahun-tahun. Itu pun bisa dicapainya bahkan sebelum sang roh pergi meninggalkan jasadnya. Nah, dari 3 jenis kematian terencana ini tentu saja kita semua pasti mendambakan jenis kematian yang terakhir ya, yang direncanakan oleh sang jiwa, yakni kematian yang dipenuhi dengan kesadaran. Sebab ketika kita tidak sadar, tentu kita akan dibingungkan oleh banyak hal di dunia sang roh yang telah kita lupakan beberapa waktu selama kita membadan di bumi ini. Jadi ya, semoga dengan uraian dan penggalian singkat makna spiritual dalam film PK ini, di last episode bagian terakhir ini, kita bisa meluaskan wawasan untuk terus berbenah dan menambah apa yang mungkin masih kurang selama ini ya. Jadi saya tidak menggurui karena saya bukan apa-apa. Ini hanyalah sudut pandang analisa saya sendiri. Tentu sahabat-sahabat yang lain juga memiliki sudut pandang yang mungkin jauh lebih terarah, jauh lebih komplit, lebih mendekati kesempurnaan. Jadi silakan nanti ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan, saling menambahi kekurangan yang ada. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika memang dirasa ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah subscribe video ini dan juga bagi sahabat yang baru akan mensubscribe-nya. Silakan lihat tulisan subscribe-nya di bawah. Jika masih berwarna merah, klik dan bunyikan tanda loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya unggah sesudahnya. Terima kasih. Salam. Om Santi 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 Om.